Perkenalkan, nama saya Poppy Hasian Raja Guguk. Saya dari kelas semester 7A tingkat 4. Saya mengampu mata kuliah strategi dan metode misi. Pada saat ini saya akan membuat tutorial tentang mengajar anak sekolah minggu. Maka saya mengambil dua metode dalam bercerita di dalam pengajaran anak sekolah minggu. Di dalam penyampaian firman Tuhan, terkadang guru-guru sekolah minggu kurang memahami bagaimana sebenarnya metode-metode yang baik sehingga penyampaian firman Tuhan tersebut dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan anak-anak di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka pada saat ini saya akan menyampaikan dua metode yang akan digunakan dalam penyampaian firman Tuhan. Metode yang pertama kita dapat gunakan yaitu dengan metode storytelling. Kalau dikatakan storytelling itu artinya menceritakan kembali. Jadi di dalam storytelling kita mengkisahkan kembali bagaimana nats Alkitab yang telah kita ceritakan tersebut. Setelah kita menceritakan kembali, kita kembali mengingatkan anak-anak tersebut untuk mengingat kata-kata kunci dari kisah ataupun cerita yang kita sampaikan tadi. Lalu metode yang kedua saya menggunakan yaitu dengan boneka tangan. Jadi metode dengan boneka tangan ini juga membantu bagaimana gambaran-gambaran dari cerita yang telah disampaikan dari firman Tuhan tersebut. Metode boneka tangan ini juga dapat menarik perhatian anak-anak karena dengan bonekanya yang lucu dan tentunya suara-suara yang didengar anak-anak sehingga anak-anak mudah memahami apa yang dimaksud dari firman Tuhan tersebut. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan ataupun natsnya untuk memfasilitasi kedua metode tadi. Natsnya terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, saya akan bercerita dengan menggunakan metode yang pertama. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka pada saat ini Tante ingin bercerita. Nah, di dalam firman Tuhan tadi kan kita sudah lihat nama perikopnya, judul besar dari nats yang telah kita baca tadi. Ayo, siapa yang tahu? Iya, judulnya adalah kasih dan damai. Itu artinya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita ataupun bercerita tentang kasih dan damai. Apa itu kasih? Iya benar, kasih itu tidak marah. Lalu kasih itu tidak cemburu. Kasih itu sabar. Oke, adik-adik semua benar. Berarti sudah paham kan apa itu kasih? Kalau damai itu apa? Iya, damai itu tidak membuat ribut. Lalu apa lagi? Iya, tidak membenci temannya. Nah, Yesus datang ke dunia membawa kasih dan damai kepada manusia. Maka, seperti firman Tuhan tadi, dalam ayat yang ke-8 dikatakan,
kita untuk seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, jadi kalau misalnya di sini tante punya makanan, lalu adiknya tante minta bagi makanan itu, lalu tante marah-marah. Nah, apa yang terjadi? Iya, adiknya nangis. Jadi maksudnya di sini anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan apa yang dikatakan adiknya, mau berbagi, sehingga kita dapat seia sekata, kita dapat mengasihi saudara-saudara kita. Artinya tidak boleh benci, artinya tidak boleh egois, mau memikirkan diri kita sendiri. Bayangkan, tante kenyang, adik tante nggak kenyang. Itu artinya adalah orang yang egois. Oke. Hal yang kedua dalam firman Tuhan tadi, yaitu pada ayat 9 dikatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Nah, contohnya tante diejek ini sama teman tante. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau teman tante mengejek tante, tante cukup balas dengan senyuman. Lalu bagaimana tante kalau dia pukul kita? Kalau dia telah pukul kita, kita katakan untuk tidak mengulangi perbuatan yang seperti itu. Jadi kalau kita dipukul, jangan kita pukul balik. Itu yang mau dikatakan dalam ayat 9. Pada ayat 10 dikatakan untuk menjaga lidah dan bibir. Artinya apa? Tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain, tidak mengejek teman, lalu apalagi tidak berbohong. Nah, setiap apa yang kita katakan itu harus kita jaga agar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga orang lain yang mendengarkannya tidak marah. Kalau orang lain yang mendengarkan perkataan kita menjadi marah, maka tidak ada kasih dan damai tersebut. Itulah yang ingin dikatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana dengan metode yang kedua tadi, yaitu boneka tangan. Namun sebelumnya saya tidak menggunakan boneka tangan karena tidak ada boneka tangan, tetapi saya akan menggunakan sebuah boneka. Oke, di sini saya akan memperkenalkan boneka yang saya punya. Yang pertama namanya Agnes. Agnes, perkenalkan dirinya. Hai, nama saya Agnes. Oke, yang kedua saya punya teman, namanya itu adalah Dodi. Hai, nama saya Dodi. Oke, hari ini tante mau cerita tentang Agnes dan Dodi. Tepuk tangan dulu semua. Hai. Nah, pada hari Minggu, Agnes ingin berkunjung ke rumah Dodi untuk mengajak Dodi ke gereja. Hari ini hari Minggu. Aku sangat senang ke gereja. Aku jemput Dodi dulu lah, supaya kami bisa sama-sama pergi ke gereja. Dodi. Iya Agnes, ada apa? Dodi, kamu tidak ke gereja?
Aku baru bangun. Memangnya ini hari apa, Agnes? Kamu lupa ya? Ini hari Minggu. Saatnya untuk kita ke gereja. Memuji Tuhan. Aduh. Ini udah mau jam 8, Agnes. Aku belum mandi, belum makan. Aku tidak gereja. Dodi, masih ada waktu kok. Cepat sana mandi, lalu makan. Aku tunggu ya. Agnes, ini udah mau jam 8. Kita nanti terlambat. Aku nggak mau ke gereja. Enggak, waktunya kan masih ada. Makanya kamu cepat sana mandi, lalu makan sarapan. Aku akan tunggu di sini. Aku tidak mau. Nanti kalau aku terlambat, aku dimarahin. Lalu aku juga malu dengan teman-temanku nanti di sana. Kalau kamu mau ke gereja, ya udah pergi aja. Gak usah tunggu-tunggu aku. Aku juga masih ngantuk dan ingin lanjutkan tidurku. Dodi, kan kata Tante Rini minggu lalu, kalau kita terlambat tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai tidak ke gereja. Lagian, kan hanya sekali ini kita terlambat. Selama ini kita juga selalu datang tepat waktu kok. Bagaimana ya Agnes? Tapi aku masih ngantuk kali ini. Dodi, sebagai orang Kristen, kita itu setiap hari Minggu harus ke gereja, karena di sanalah waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak hari Minggu, kapan lagi kita dengarkan firman Tuhan? Iya juga ya Agnes. Hari Senin sampai hari Sabtu kita sekolah. Di sana kita hanya belajar mata pelajaran, paling hanya agama, dan itu pun sebentar. Itulah makanya kamu cepat sana mandi, lalu sarapan, agar kita bisa cepat datang ke gereja. Oke Agnes, tunggu aku ya. Aku mandi lalu makan. Setelah itu kita ke gereja. Oke, Dodi. Demikianlah boneka tangan yang dapat kita saksikan. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita tadi kita mau diajarkan tentang kasih dan damai. Kalau kita lihat tadi, Dodi sangat marah. Dodi tidak mau ke gereja. Namun Agnes punya hati yang sabar. Dia tidak marah kepada Dodi. Namun Agnes memberikan kata-kata yang baik sehingga Dodi dapat menerimanya dan Dodi dapat mau pergi ke gereja.